Puji nama Tuhan, hari ini kita bersyukur mulai beribadah di minggu kedua bulan September ini. Semua karena kasih Tuhan, amin. Amin. Percaya setiap kita di tempat ini dalam keadaan bersuka cita, dalam keadaan diberkati Tuhan, amin. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari siap hati kita, Bapak Ibu Saudara, mari masuk dalam hadirat Tuhan. Mari nyanyikan pujian, penyembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bangsa
mengucap syukur buat segala pertolongan-Mu, buat segala keajaiban-Mu, buat segala mujizat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur setiap umat-Mu di tempat ini kami boleh beribadah kepada-Mu Tuhan. Biarlah setiap Tuhan penyembahan kami persembahkan sebagai ucapan syukur kami Tuhan. Mari terima Tuhan setiap ucapan syukur kami ini Tuhan, kami persembahkan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di tempat ini Tuhan kami akan terus memuji memuliakan Tuhan. Kami akan bersorak-sorai memuliakan Tuhan dimanapun kami berada Tuhan, baik yang beribadah di rumah masing-masing juga Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan, Engkau yang menuntun kami, Engkau yang melawat kami Bapa, sehingga kami boleh menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap bersorak-sorai memuji Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Selamat duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya di tempat ini kita merasakan kehadiran Tuhan. Amin. Sukacita Tuhan benar-benar nyata dalam hidup kita. Amin. Boleh lihat kiri kananmu, katakan sungguh kasih setia Tuhan nyata dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya.
kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari siapkan setiap hati kita menerima firman Tuhan. Maka kuatku
Hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Tidak ada Allah lain yang ada dalam dunia ini. Hanya satu Tuhan Yesus Kristus. Kau adalah Allah kami yang kami puja, kami sembah sepanjang hidup kami. Selama kami masih bernafas, kami masih hidup di dunia ini, kami tahu hanya Engkau yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah pagi hari ini, menjelang siang ini. Kami seluruh jemaat-Mu boleh hadir dalam rumah Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, situasi yang tidak pasti, dunia dalam keadaan goncang Tuhan. Tapi kami percaya, memang firman-Mu berkata kami sedang ada dalam dunia yang digoncang. Tapi kami akan mempersiapkan diri untuk kelak masuk di dalam kerajaan yang tidak akan pernah digoncang oleh apapun, yaitu surga yang kekal. Makasih persiapkan kami Tuhan. Hari-hari ini, walaupun kami masih ada dalam goncangan dunia yang kami tidak tahu kapan bisa berakhir, khususnya kami dalam situasi pandemi seperti ini. Tapi satu hal kami tahu pasti bahwa Allah kami tidak akan pernah meninggalkan kami. Kau akan terus memberikan kekuatan kepada kami. Pertolongan-Mu sempurna bagi kami. Atau firman-Mu berkata pertolongan kami hanya datang daripada Allah sendiri. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Allah kami adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Israel. Yesus Kristus namanya. Terima kasih Bapa. Kami tahu pasti bahwa Engkau hadir, Engkau ada di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kau siap memberkati kami lewat firman Tuhan. Karena kami buka hati kami Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan untuk sungguh-sungguh menikmati lebih jauh hadirat dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa biarlah Roh Kudus menolong kami. Haleluya, sehingga apa yang kami baca dan dengar lewat firman, kami sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa, kami hamba-Mu secara khusus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kami siap diberkati Tuhan. Haleluya. Kita yang sudah siap diberkati Tuhan lewat firman, katakan bersama. Amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Biasa bagi Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk. Siapa yang diberkati Tuhan Bapak Ibu, haleluya. Berikan tangan kita, amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan yang terbaik bagi Tuhan, haleluya. Tuhan, pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan, Kepala Gereja Yesus Kristus namanya, Raja di atas segala raja yang berkenan mempercayakan saya untuk ada di tengah-tengah Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang sangat diberkati Tuhan pagi hari ini. Yang kedua, terima kasih juga secara khusus kepada sahabat saya, teman, ya, haleluya, Bapak Gembala yang ada di tempat ini. Beberapa setahun yang lalu baru kami sama-sama dilantik menjadi pendeta penuh. Wah, luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Saya menggembalakan sebuah jemaat kecil di Cimahi. Saya di Pustipom. Ya, di Pustipom. Seperti tempat ini juga ada beberapa gereja yang pakai. Kami ada 8 gereja, saya tidak tahu di sini ada berapa gereja yang pakai tempat ini. Kami di Pustipom juga ya, kami di Pustipom ada 8 gereja yang pakai. Dan kami kebagian jam 4 sore setiap minggu jam 4 sore. Dan puji Tuhan, masa-masa pandemi ini memaksa kami untuk sampai hari ini kami baru bisa pakai gereja di Pustipom. Bapak Ibu tahu kalau Pustipom, apalagi beberapa waktu yang lalu kita dengar berita Pustipom tentara beberapa personil yang kena, yang positif, itu membuat begitu ketat, gitu ya, sehingga sampai hari ini gereja-gereja yang pakai di sana belum bisa menggunakan tempat di Pustipom untuk menjadi beribadah di sana. Sehingga saya sebagai gembala, saya mengambil keputusan untuk beberapa minggu ini kami sudah mulai ibadah offline tapi di rumah. Kebetulan di kompleks perumahan kami cukup aman dan nyaman. Sehingga saya bilang ke jemaat, memang tidak semua yang datang, gitu ya, karena masih takut-takut ada yang usia udah 60 tahun ke atas nggak bisa datang, dan apa-apa kita juga malu milah kondisi seperti ini. Sehingga yang sedikit yang datang, tapi
kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Di rumah luar biasa, kami tetap beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Dan ibadah kami jam 4 sore setiap minggu. Baik, puji Tuhan. Mari kita akan masuk dalam firman Tuhan. Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat dalam bagian firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal yang ke-9. Injil Lukas pasal yang ke-9 sudah dapat? Ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Ya. Saya bacakan ayat yang ke-12, Bapak Ibu jemaat Tuhan baca ayat yang ke-13. Seterusnya kita membaca dengan bergantian. Jelas ya? Oh, ada di sana ayat. Baik, puji Tuhan. Saya baca ayat yang kita berdiri bersama-sama. Menghormati firman Tuhan, kita berdiri bersama-sama. Ayat 11 saya akan bacakan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita tidak ada tempat ya, kita berada di tempat yang sunyi. Kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, ada pada kami kecuali kalau kamu pergi memberi makanan. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang kelompok, sekelompok. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Sama-sama kita bacakan. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 laku. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, silakan duduk. Bapak Ibu, di dalam ayat pembacaan kita pada pagi hari ini atau pada siang hari ini, ada paling tidak ada 3 hal penting yang saya mau bagikan kepada kita. Hal yang pertama adalah, pernahkah kita berpikir sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, pernahkah kita berpikir bahwa ikut Tuhan itu enak? Ikut Tuhan itu tidak ada masalah? Ikut Tuhan itu ibarat mobil yang berjalan di jalan tol selalu tanpa hambatan, berjalan dengan tanpa hambatan apapun. Ikut Tuhan itu tidak akan pernah mengalami sakit penyakit. Ikut Tuhan itu selalu diberkati Tuhan. Ikut Tuhan itu selalu naik dan bukan turun. Halo? Amin. Bahkan ada pendeta yang bilang begini, saudara-saudara, kalau saudara tidak punya uang, angkat dompetmu dan berdoa, nanti sampai di rumah, saudara buka dompetmu sudah terisi. Saudara-saudara percaya, berapapun tabungan, mungkin tabunganmu kau datang ke gereja, tabunganmu kosong, di bank kosong, rekening kosong. Percaya setelah saudara pulang dari gereja, saudara cek di ATM, saudara sudah berisi. Banyak ajaran-ajaran seperti itu, saudara. Banyak. Saya mau bilang begini, kalau kita berpikir seperti ini, maka kita ini salah, keliru besar. Kenapa kita keliru? Kenapa kita salah? Kita salah, kita
menciptakan langit dan bumi dan segala isinya yang kita lihat sekarang, kita hidup di dalamnya. Dia yang menciptakan. Dia bisa melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang tidak ada menjadi ada, apa yang tidak bisa menjadi bisa. Dia Allah yang besar. Ada begitu banyak orang yang salah menempatkan Tuhan. Mereka berpikir bahwa Tuhan itu baik. Kalau saya itu Tuhan, saya nggak pernah susah. Ya memang betul, ada lagunya kan. Apalagi saya orang Ambon, saya paling senang orang lagu itu. Manis, manis, ikut Tuhan Yesus sungguh manis. Wow, luar biasa. Ikut Tuhan sungguh manis. Kalau orang Ambon nyanyi lagu itu, orang-orang bilang orang Ambon sudah manis. Nyanyi lagu itu manis jadi tambah manis. Haleluya. Padahal nggak manis. Saudara, apakah kita berpikir Tuhan seperti itu? Kita ikut Tuhan nggak pernah kena masalah, nggak pernah sakit. Sampai di sini ada sakit, ada penyakit. Oh ada, saudara-saudara. Secara jasmani itu kita sakit. Dan mungkin kita sudah berdoa sudah beberapa tahun, bahkan puluhan tahun Tuhan belum menyembuhkan kita. Ada. Gak apa-apa. Semua ada waktunya Tuhan. Amen. Hari ini mungkin belum sembuh. Besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan mungkin belum sembuh. Tapi yakin bahwa ada waktunya satu saat Tuhan pasti sembuhkan kita. Yang paling penting adalah kita berdoa sepanjang proses kita jalan hidup ini. Tuhan kasih kepada kita kekuatan. Amin. Karena ada banyak orang yang tidak kuat ketika mereka sakit. Mereka nggak kuat dan mereka putus asa. Sampai mereka menyerah dan bilang, Tuhan sudahlah kuat, aku sudah baik, kuat ikut Tuhan. Kenapa ada yang menyerah seperti itu? Karena itu tadi. Awalnya mereka berpikir bahwa ikut Tuhan itu enak, ikut Tuhan itu tidak ada masalah, ikut Tuhan itu tidak pernah sakit. Ikut Tuhan itu selalu diberkati Tuhan. Orang bilang, iya Pak Pendeta, kan betul, ada ayat bilang. Yohanes pasal 10 ayat 10 bilang, pencuri datang mencuri, membunuh dan membinasakan, tetapi Yesus bilang, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Itu kan ayatnya Pak Pendeta. Wow. Mereka mencoba menafsirkan ayat yang keliru. Kalau kita menafsirkan ayat itu hanya sekedar orang jadi orang Kristen supaya kita kaya, kita berlimpah-limpah dalam hal materi. Baik, saya mau bilang begini, kelimpahan berkat itu bukan sekedar diukur dari materi. Amin. Amin. Tapi kelimpahan di dalam kesehatan pun iya. Kelimpahan di dalam murah hati kita memberi iya. Banyak hal, maka kita bilang begini, Yesus datang supaya kamu mempunyainya dalam segala, ada kalimat apa? Segala kelimpahan. Bukan bilang kamu berlimpah dalam materi, kekayaan duniawi, bukan. Tapi orang mencoba menafsirkan ayat itu seperti itu. Mereka melihat dan percaya bahwa itu Tuhan itu enak, tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Saya ketika mereka suatu saat mereka diperhadapkan dengan pergumulan, persoalan hidup, entah masalah pekerjaan kah, masalah usaha kah, masalah bisnis kah, masalah rumah tangga, keluarga kah, mereka berpikir, waduh kenapa ya ikut Tuhan kok begini. Dulu pendeta saya khotbah bilang tidak ada masalah. Kenapa sekarang saya sudah jemaat, saya sudah ikut Tuhan, 20 tahun ikut Tuhan, sudah melayani lagi. Kenapa banyak masalah, ada masalah? Baca ayat yang ke-23. Masih pasal Lukas pasal 9 ayat 23. Sudah dapat? Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mengikut aku, siapa yang bilang begini? Yesus, Tuhan Yesus. Ia harus menyangkal dirinya. Terus?
memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Pikul salib. Wow. Apa sih salib? Salib itu penderitaan, persoalan, problematika hidup, berbagai kesulitan hidup yang kita alami dalam kita mengikuti Tuhan. Maka tidak heran pemazmur bilang begini, Mazmur pasal 34 ayat yang ke-20. Bapak Ibu saudara baca. Apa yang ayat itu katakan? Pemazmur bilang apa? Orang benar itu kemalangannya banyak. Amin. Apakah ayat itu sampai di situ? Titik sampai di situ? Oh enggak. Ada lanjutannya. Baca lanjutannya. Mazmur pasal 34 ayat 20. Mazmur 34 ayat 20. Ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi apa? Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Bukan Alkitab bukan bilang kemalangan orang benar itu sedikit dan bahkan tidak ada. Enggak bilang gitu. Tapi orang Kristen, banyak orang Kristen mencoba menafsirkan, mengubah ayat itu. Mereka bilang ikut Tuhan itu tidak ada masalah. Tidak ada kemalangan, tidak ada penderitaan, enak selalu enak. Saudara-saudara yang benar adalah yang kita bilang ini, kemalangan orang benar itu banyak. Siapa orang benar? Siapa? Kita semua. Amin. Bilang begini, saya orang benar. Saya orang benar. Benar karena kita dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Kita tidak dibenarkan oleh Yesus melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Hari ini kita ada pertemuan ini. Dia yang telah membenarkan kita. Dulu kita tidak benar. Semua kita latar belakangnya berbeda-beda. Kita semua berasal dari dosa, lumpur dosa. Kita terlibat dalam berbagai hal yang Tuhan benci. Hidup kita dulu seperti itu. Tapi sekarang setelah kita ikut Tuhan, kita sudah dibenarkan oleh Dia. Dan Alkitab bilang begini, kemalangan orang benar itu banyak, tapi Tuhan yang meluputkannya. Jangan pernah takut kalau kau mengalami kemalangan. Orang dunia bilang, oh itu malang, itu dosa, itu karena dosa. Oh itu karena kutukan itu. Orang dunia kan bilang begitu kan. Ketika seseorang mengalami sesuatu, mereka mencoba untuk menafsirkan secara logika yang sempit, akal yang sempit. Mereka bilang itu karena dosa. Oh itu pendeta itu kok seperti pendeta kok seperti itu. Itu kutukan itu. Oh itu orang Kristen kok seperti itu dihukum Tuhan itu. Mereka nggak pernah baca ayat ini, saudara. Memang ada persoalan yang terjadi akibat daripada ulah kita, perbuatan kita. Sehingga Tuhan mau mencoba untuk membawa kita, mengarahkan kita kepada sesuatu yang benar. Bisa melalui itu, supaya kita sadar. Tetapi itu tidak semua melalui itu, saudara-saudara. Ya. Tapi orang dunia hanya berpikir, oh itu kalau orang-orang seperti itu, oh itu karena dosa. Itu sudah dikutuk oleh Tuhan. Ya. Jadi jangan pernah takut. Ketika kita menghadapi situasi yang tidak enak pun, percayalah bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Dan kita selalu dipelihara sama Tuhan. Amin. Jangan pernah takut. Apalagi hari-hari ini saudara. Ya, jangan pernah takut. Banyak orang yang takut, banyak orang stres. Tidak apa-apa. Yang penting kita harus pastikan kepada diri kita bahwa saya anak Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti membela saya. Tuhan pasti memberi saya kemenangan. Bahkan bukan sekedar kemenangan,
kita ini adalah lebih dari pemenang. Amin. Haleluya, lebih dari pemenang. Berarti tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kita, apapun itu. Ya. Nah, kemudian hal yang kedua, pernahkah kita berpikir bahwa masalah, kalau terjadi masalah di hidup kita, apakah masalah itu datang dari Tuhan? Tuhan yang menciptakan masalah di hidup kita. Tadi yang pertama, apakah kita berpikir bahwa ikut Tuhan itu enak? Tidak ada masalah. Kalau itu terjadi, murid-murid datang kepada Tuhan. Waktu Tuhan Yesus selesai bikin KKR di padang gurun itu, murid-murid bilang, Tuhan, Guru, suruh mereka pergi supaya tidak ada masalah kan? Kalau biar nggak ada masalah, suruh mereka pergi saja, supaya mereka pergi ke kampung-kampung untuk beli makanan, gitu kan? Supaya tidak ada masalah. Udah, suruh mereka pergi saja. Tapi kemudian Tuhan bilang apa? Beri mereka makan. Wow, haleluya. Amin. Beri mereka makan. Nah, ini persoalan bagi murid-murid, saudara. Apakah Tuhan Yesus bilang kepada murid-murid beri mereka makan, itu artinya mereka, Tuhan memang sengaja untuk memberikan persoalan kepada murid-muridnya? Sehingga ada begitu banyak orang ketika mereka ada dalam persoalan, mereka ada masalah, mereka berpikir bahwa Tuhan telah menghukum mereka, Tuhan telah mengutuk mereka, Tuhan sudah tidak sayang lagi pada mereka, sehingga Tuhan menciptakan masalah yang begitu hebat kepada mereka. Apakah seperti itu? Sesungguhnya tidak demikian, bukan? Mungkin kita sedang punya masalah, tapi ingat bahwa Tuhan sedang mengizinkan itu terjadi bagi setiap kita. Masalah kan berbeda-beda, setiap orang kan punya masalah yang berbeda-beda. Amin. Tuhan izinkan terjadi. Tuhan bilang suruh mereka duduk. Tuhan mau menguji sampai di mana iman murid-murid itu percaya kepada Dia. Kepada kita pun demikian. Tuhan seperti itu kepada kita. Kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Amin. Jangan pernah bimbang. Percaya itu bukan artinya kalau usaha saya sudah diberkati, baru saya melayani Tuhan, saya percaya kepada Tuhan. Kalau pangkat saya, kedudukan saya naik jabatan, baru saya percaya kepada Tuhan, saya melayani Tuhan. Enggak, percaya itu bukan begitu. Iman itu bukan begitu. Iman itu bukan kalau, nggak ada bahasa kalau. Yang ada adalah kata iman. Dengan baik Bapak Ibu Saudara, kata iman itu adalah walaupun. Amin. Walaupun saya sulit hari-hari ini, tapi saya percaya Tuhan pasti menolong saya. Walaupun saya masih sakit hari-hari ini, tapi saya percaya besok saya sembuh. Walaupun saya hari ini kekurangan, tapi saya percaya besok, lusa, minggu depan, bulan depan, Tuhan akan memberkati usaha saya, pekerjaan saya, pelayanan saya. Begitu kan? Jadi walaupun bukan kalau. Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Maka ketika kita mengalami masalah apapun, hari ini mungkin kau datang dengan masalah persoalan, percayalah bahwa itu bukan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah menciptakan kesulitan, masalah, persoalan bagi kita. Yang menciptakan masalah dalam rumah tangga kita, keluarga kita itu adalah Tuhan, adalah iblis dan diri kita sendiri. Kalau kita mencoba untuk keluar dari relnya Tuhan, keluar dari jalannya Tuhan, keluar dari kehendaknya Tuhan, itu kita akan mengalami masalah. Ya. Dan masalah itu akan membuat kita stres dan kita tidak bisa mendapat jalan keluar. Tapi percayalah bahwa setiap kesulitan, masalah apapun yang terjadi, kita tahu pasti bahwa Tuhan ingin agar kita lebih lagi naik, kita lebih lagi
berindah di hadapan Tuhan. Ya, jadi jangan pernah menyerah. Kemudian yang ketiga adalah saya secara cepat saja karena waktu. Yang ketiga adalah saudara-saudara, pernah kita berpikir bahwa ketika kita mengalami persoalan hidup, masalah apapun itu namanya bentuknya, kita berpikir bahwa orang yang menolong kita itu adalah saudara kita yang paling dekat, atau mungkin sahabat kita, atau mungkin kita anggap keluarga kita yang bisa melepaskan kita dari beban persoalan hidup yang kita alami. Kita berpikir bahwa ya, dia itu adalah orang yang paling dekat dengan saya, dia bisa menolong saya, dia bisa membantu saya. Apa kita sering berpikir seperti itu? Alkitab bilang begini, terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Sekali lagi, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, sebaliknya diberkatilah orang yang mengandalkan Allah, yang mengandalkan Tuhan. Benar. Saya punya cerita, saudara. Saya punya cerita. Suatu ketika anak saya nomor 2, yang nomor 1 sudah kerja. Lalu nomor 2 dia masih kuliah, sekarang masuk semester 3 di Widya Tama. Beberapa waktu yang lalu kami bingung dengan uang kuliah anak ini. Dia harus bayar semester, ditambah dengan ada uang apa lainnya, hampir 15 juta saudara, 14 juta sekian. Wah, bingung. Masa-masa pandemi saudara, bayangin sekolah harus tetap dibayar. Saya bilang, oh ya udah, uang itu minggu depan baru kami ada uang. Saya bilang kebetulan ada saudara, bukan saudara jauh, sepupu saya saudara, sepupu dengan saya. Kalau dia orang miskin, orang kekurangan, saya nggak akan minta tolong, enggak. Saya dengan dia itu sepupu, bapak adik kakak, kami satu kaum, satu marga. Saya paham Haiso. Ya, bapak adik kakak, jadi satu sepupu. Saya pergi ke dia, saya ngobrol. Dia diberkati Tuhan, rumahnya lantai 2. Tuhan tempatkan kami tinggal di satu kompleks, satu perumahan. Rumah saya nomor 14, rumah saya nomor 16, dia nomor 14. Kami beda satu rumah, hanya terpaut satu rumah. Saya pergi ke rumahnya dia, saya ngobrol dengan dia mengenai kesulitan kami. Nanti minggu depan, nggak lama, nggak 1 bulan, minggu depan kami sudah ada uang, kami. Dia juga jemaat di tempat kami saudara. Ternyata apa jawabannya? Enggak ada uang. Ada uang. Apakah memang enggak ada uang? Uangnya ratusan juta di bank saudara. Kalau nggak punya uang, saya cuma nggak mungkin, nggak mungkin minta tolong, nggak mungkin. Saya tahu saya minta tolong karena dia saudara sepupu saya, dia orang terdekat dengan saya, dia orang kaya, gitu kan? Dia bilang nggak punya uangnya mau dipakai untuk anak sekolah. Memang anaknya dia hanya 1 dan dia satu SMA, seumur dengan anak saya yang sekarang kuliah. Anaknya dia kuliah ambil pertambangan di Surabaya. Saudara-saudara, dia bilang nggak punya uang. Saya pulang ke rumah, saya menangis, saudara-saudara. Sedangkan saya bahwa bukan manusia, tempat kita minta berdoa. Amin. Amin. Bukan orang terdekat kita. Tuhan mau bilang kepada kita bahwa saya sanggup menolong kau. Amin. Sayalah Tuhan penyelamatmu, sayalah Tuhan penolongmu.
iman tidak pada Dia. Kita berpikir bahwa orang lain, orang yang terdekat dengan kita. Pada waktu Tuhan Yesus bilang suruh mereka duduk, kamu harus beri mereka makan. Murid-murid lihat kiri kanan satu dengan yang lain. Oh, siapa yang ada makanan? Andreas lihat Petrus, Petrus lihat Andreas, Yohanes dan seterusnya. Mereka saling berpandangan dan mereka tidak ada makanan. Siapa yang bisa menolong kita dengan menciptakan makanan yang begitu banyak untuk mengenyangkan, mencukupi semua ribuan orang yang hadir pada waktu. Alkitab hanya mencatat 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk anak-anak dan istri perempuan. Mereka tidak tahu bahwa Tuhan ada di sana. Tuhan pasti menolong. Satu-satunya Dia adalah Allah yang besar, Allah yang Maha Kuasa. Amin. Amin. Dia Allah yang satu-satunya Allah yang sanggup menolong kita. Kalau hari ini kau datang dengan persoalan hidup, masalah apapun saja, masalah yang kau datang kepada Dia dan berkata, Tuhan, saya percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menolong saya. Kau Allahku satu-satunya, tidak ada Allah lain. Saya tidak mau berharap kepada manusia atau orang dekat siapapun. Yang saya andalkan, saya perlukan, saya butuhkan adalah Engkau sendiri. Kalau itulah doamu, saya percaya hari ini Tuhan akan memberkati kita. Amin. Tapi kalau bilang, oh udahlah, saya mau ke sana sajalah, itu yang bisa menolong saya, silakan. Engkau siap kecewa. Karena kita bilang, kalau kita berharap kepada manusia, kita akan kecewa, bukan? Amin. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, dulu sejak kita ikut Tuhan, mengenal Tuhan dan ikut Tuhan sampai hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya, sampai Dia datang kali yang kedua menjemput kita, pastikan bahwa percaya bahwa Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Amin. Amin. Kita yang sering mengecewakan Dia, tapi Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Saudara-saudara, saya akhiri khotbah saya dengan satu cerita kisah nyata. Di suatu negara bagian Amerika, negara bagian di Amerika, ada seorang dokter yang sangat terkenal. Dokter ini sering dapat penghargaan. Suatu ketika dia mau dipanggil untuk dapat penghargaan, sebuah penghargaan karena kepiawaiannya dalam meneliti penyakit kanker. Dia mendapat penghargaan di salah satu kota yang cukup jauh, sehingga dia harus naik pesawat, saudara. Tapi di tengah perjalanan pesawatnya kena badai sehingga perjalanan terhambat, sehingga pesawat itu melakukan pendaratan darurat. Sampai beberapa jam pesawat tidak bisa berjalan karena kondisi situasinya tidak memungkinkan. Akhirnya karena dokter ini kejar jam, dia harus sampai di tempat tujuannya itu dengan cepat. Dia cepat untuk menyewa sebuah kendaraan dan dia melakukan perjalanan darat. Dia tanya-tanya orang, ya menuju ke tempat di mana dia harus sampai di sana tepat waktu. Ternyata Tuhan izinkan dia masuk di tengah-tengah hutan, saudara. Dan di hutan itu hanya ada satu rumah di sana. Tapi dia penasaran, rumah itu ada lilin kecil yang nyala. Dia parkir kendaraannya, dia bentuk apakah ada orang, lalu kemudian tiba-tiba seorang wanita parubaya keluar buka pintu, ngobrol dengan wanita itu, dan wanita itu bilang begini, Pak, apakah saya bikin kopi, Bapak minum dulu? Ya, dia ngobrol-ngobrol. Wanita dia cerita bahwa dia mengalami kesulitan. Sana saya sakit, ya, cerita. Saya mengalami sakit kanker. Orang ada dokter yang mengarahkan saya untuk pergi ke salah satu dokter yang cukup terkenal, yaitu namanya dokter ini, ya. Tapi saya nggak punya uang, saya nggak bisa kayak dokter itu. Tapi saya percaya bahwa satu saat Tuhan pasti mempertemukan saya dengan dokter itu.
Saudara-saudara, apa yang terjadi? Dia nggak tahu, wanita ini nggak tahu bahwa dokter yang dia maksudkan adalah dokter yang sekarang ada di hadapan dia. Tiba-tiba dokter itu menangis, saudara-saudara. Menangis, mencerit, dia menangis. Lalu wanita itu bertanya kepada dokter itu, "Pak, kenapa Bapak menangis?" "Justru saya yang harus menangis karena saya banyak persoalan, masalah saya. Anak saya sakit kanker dan sudah tidak bisa sembuhkan." Dokter ini bilang, "Ibu, saya menangis karena Tuhan yang ibu sembah itu adalah Tuhan yang luar biasa." Dia mulai cerita perjalanan saudara. "Saya mau ke kota ini, lalu pesawat kena masalah. Saya harus sewa mobil dan melakukan perjalanan darat. Tapi saya harus nyasar di sini. Saya nggak tahu. Kok saya harus ada di tempat ini? Saya tahu, hari ini saya tahu bahwa Tuhan yang ibu sembah itu yang menuntun saya untuk saya ada di sini." Dia menangis, wanita ini dia menangis. Dia memeluk dokter itu, dia menangis. "Dokter, terima kasih, ternyata dokter yang saya perlukan semua." Dan melalui dokter ini, anaknya disembuhkan oleh Tuhan. Oh, luar biasa. Saya mau bilang begini, apapun persoalan kita, Tuhan punya cara untuk menolong. Haleluya. Karenanya jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah dalam hidup ini. Bagaimanapun kesulitan yang ada di hidup ini harus tetap berjalan. Tapi jangan kau berjalan sendiri, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Karena dia paling mengerti, dia paling tahu tentang cara bagaimana kita akan ditolong oleh Dia. Dia paling tahu kesulitan kita. Hari ini engkau berkata, "Tapi suami saya nggak ngerti, tapi istri saya nggak ngerti, tapi anak-anak saya nggak ngerti." Nggak mau. Manusia boleh tidak mengerti persoalan, tapi ada satu pribadi dia paling mengerti tentang persoalan kita, yaitu Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Dan tunduk kepala kita. Selama ini kita berpikir bahwa ikut Tuhan itu selalu enak dan tidak ada masalah. Apakah selama ini yang menjadi pikiran kita adalah masalah yang kita hadapi itu adalah produknya Tuhan dan bukan dunia? Tuhan yang menciptakan masalah kepada kita. Apakah selama ini kita berpikir bahwa ketika kita mengalami masalah, pasti ada orang terdekat kita yang menolong kita? Kalau hari ini kita datang dan pernah kita berpikir seperti itu, mari hari ini datang kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, ampuni saya. Ubah pola pikir saya yang salah. Ubah cara pandang saya yang keliru, yang salah. Tuhan, aku percaya bahwa Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang maha kuasa." Haleluya. Kita berdiri bersama-sama. Naikkan pujian rapnya seperti aku percaya. Kita naikkan pujian "Aku Percaya Ada Mujizat." Saya serahkan kepada rapnya saja ya. Ada mujizat, aku percaya Tuhanku dahsyat, kemana saja langsung. Saya udah mulai
pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Kami percaya Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang sanggup menolong kami dalam situasi apapun. Berkati firman-Mu ini Tuhan dan materaikan bagi kami. Begitu juga hamba-Mu Bapak Pendeta Agus F. Haiso yang sudah melayani kami pada hari ini. Tuhan berkati Rabi, gereja yang dia pimpin, Tuhan yang dia gembalakan juga. Tuhan Kau berkati seluruh jemaat dan berkati keluarganya dan pelayanannya. Ini juga Tuhan hamba-hamba-Mu, para pelayan perjamuan kudus pada hari ini telah berdiri di hadapan-Mu. Urapi mereka di dalam nama Yesus dengan pengurapan khusus. Kami berdoa juga Tuhan, berkati roti dan anggur yang telah tersedia ini. Bahkan roti ini menjadi berkuasa dalam kehidupan kami, dalam tubuh kami. Dan perjamuan kudus pada hari ini mengingatkan kami persekutuan kami dengan Engkau, menyatunya kami dengan Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Silakan Bapak Ibu Saudara, kita nyanyikan satu pujian sejauh timur dari barat. Silakan para pelayan untuk membagikan roti dan anggur. Silakan untuk Bapak Ibu. Tiada kau
untuk berdoa kepada Tuhan dan mohon ampun bila ada dosa. Mari kita berdoa. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan, kita percaya bahwa kuasa Yesus ada di dalam perjamuan kudus kita pada hari ini, dalam nama Yesus. Bapak Ibu, angkat anggurnya dengan tangan kanan lebih tinggi di atas kepala. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur atas setiap-Mu. Dan kami telah dibeli bukan dengan emas dan perak, tapi oleh darah yang mahal. Hari ini kami mengucap syukur Bapa di sorga. Kami boleh bersekutu dengan Kau lewat tubuh-Mu yang telah dihancurkan, lewat darah yang telah tertumpah di kayu salib, sehingga kami telah dikuduskan, dibenarkan menjadi umat-Mu, menjadi umat penang. Kami bersyukur bahwa kami telah ditempatkan oleh Tuhan di dalam jalan anugerah, yaitu kasih karunia yang besar di dalam nama Yesus. Sebentar lagi juga Tuhan kami akan memberikan persembahan kami. Kami mau berdoa Tuhan, Kau berkati setiap umat-Mu yang akan memberikan persembahan pada hari ini, dan Engkau yang membalaskan kepada mereka Bapa. Kami mau memberi dengan tulus, dengan hati yang tulus, dengan sukarela dan dengan penuh sukacita. Kau yang memberkati semua yang bisa memberi hari ini maupun yang belum bisa memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Saat ini Bapak Saudara, kita akan berikan persembahan umum dan diakonia. Seperti biasa dimulai dari barisan panitia. Saat ini kita akan menangkan pengumuman. Pengumuman GBI Raja Wali Bandung tanggal 6 September 2020. Para jemaat dan pengurus GBI Raja Wali mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan dan para pelayan yang sudah melayani, serta semua jemaat yang berpartisipasi dalam ibadah ini, baik secara online maupun offline. Minggu depan, 13 September 2020, ibadah kembali dilaksanakan online via live Facebook dan live Instagram, serta beribadah langsung di Jalan Elang 17.
Ibadah dimulai pukul 10.30 sampai 11.30 bagi jemaat dan pengurus yang berdomisili di daerah Bandung Kota dan Cimahi. Mohon anak-anak kecil tetap tinggal di rumah dan harap tetap mengikuti protokol kesehatan. Dihimbau bagi jemaat untuk melaksanakan doa puasa bersama setiap hari Rabu. Mari kita sama-sama berpuasa sambil mendoakan gereja, keluarga, bangsa, dan negara. Doa pemulihan diadakan pada hari Rabu 9 September 2020 di TKK pada pukul 16.00 sampai dengan selesai. Pemimpin pujian oleh Bapak Nehemia, pemain musik oleh Bapak Elisama, renungan firman Tuhan oleh Bapak Sarilia, piket TKK oleh Komsel Tulis. Kami mengundang jemaat GBI Raja Wali yang dapat hadir untuk berdoa bersama. Persembahan umum, diakonia, komisi penghiburan, dan perpuluhan dapat ditransfer melalui rekening GBI Raja Wali. Janji iman retreat dapat ditransferkan melalui rekening bendahara retreat. Pembayaran janji iman pembangunan dapat disetorkan melalui sekretariat atau rekening BRI Pembangunan GBI Raja Wali. Hari ini terdapat 2 amplop persembahan, yaitu untuk persembahan umum dan diakonia. Berikut persembahan periode 20 Agustus sampai 5 September 2020. Lahir putri pertama dalam keluarga Bapak Ibu Dodo Mungge pada hari Rabu 2 September 2020. Ibu dan bayi dalam keadaan sehat. Jemaat yang berulang tahun periode 31 Agustus sampai 6 September 2020 adalah Bapak Akim Bisega atau Bapak Amarais, Saudari Berti Marin Harepa, Saudara Irwan Maria, Ibu Desina Lasek atau Mama Erwan. Kami ucapkan selamat ulang tahun. Mari kita sama-sama terus berdoa agar Tuhan memulihkan Indonesia, dan kami pun mengimbau jemaat GBI Raja Wali untuk terus menerapkan pola hidup sehat dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, serta tidak keluar rumah apabila tidak mendesak dan tidak lupa menggunakan masker saat hendak keluar rumah. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Ya puji Tuhan, terima kasih kepada teman saya Bapak Pendeta Agus F. Aiso sebagai gembala di Cimahi, yaitu tadi di Pustikom ya Pak ya. Terima kasih atas pelayanannya hari ini. Selanjutnya ada pengumuman tambahan dari Pak Agar, kami persilakan. Shalom. Ada beberapa sedikit pengumuman, yaitu ada permohonan pada kita pengurus untuk pemakaian TKK pada hari Sabtu tanggal 12, yaitu ada pertemuan panitia pernikahan dari anak dari saudara kita Bapak Wate dan Ibu Ruth. Kami persilakan berdiri di keluarga, ya. Baik, terima kasih. Dan untuk itu mereka telah meminta kepada pengurus untuk bisa kita pakai pada hari Sabtu pada mulai dari pukul jam 5 sampai selesai acaranya. Dan terima kasih. Ini juga kami setiap ada pemakaian di gedung TKK pasti disampaikan juga kepada pengurus di GBI Raja Wali, dan kita sudah sepakat
untuk mengizinkan pemakaian. Segala ketentuannya sudah disampaikan kemarin dalam hal pemakaian gedung tersebut. Itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Bapak Ibu, ada 2 orang yang berbahagia di bulan ini dan kita akan perkenalkan, yaitu mereka yang mau nikah. Yang pertama Saudara Dado dan pasangannya namanya siapa, Dado? Suaranya besar. Putri. Iya. Jadi Saudara Dado dan Putri. Putri yang mana, Pak? Putri apa marganya? Ini ada 2 putri nih. Putri apa namanya? Putri Lase. Coba berdiri, Putri. Ini Saudara Putri Lase dan ini Saudara Arosatoke atau Dado yang dikenal dengan Dado di sini akan melangsungkan pernikahan Dinias tanggal Untuk pemberkatannya tanggal 15 dan resepsinya tanggal 17. pemberkatannya tanggal 15 September dan kemudian resepsinya tanggal 17. Bapak Ibu semuanya diundang untuk datang Dinias untuk kita bersama-sama bersukacita dalam pernikahan mereka. Terima kasih pengumuman. Kemudian yang kedua adalah Saudara Ima Jebua. Ada hadir? Ima Jebua? Minggu depan. Hah? Depan. Oh, minggu depan ya, minggu depan. Jadi kita tunda dulu pengumumannya. Minggu depan ya kita umumkan lagi. Ya, puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kesempatan kami beribadah, baik yang ada di ruangan ini maupun juga yang ada di rumah yang mengikuti secara online. Untuk itu Bapa di sorga, Tuhan memberkati kami semua, baik yang di sini maupun yang di rumah. Tuhan, kami mau berdoa bagi umat-Mu yang berulang tahun pada minggu ini. Kami mau menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati, genapi janji-Mu bagi mereka bahwa umur panjang ada di tangan kanan mereka, hormat dan kemuliaan serta kekayaan ada di tangan kiri mereka. Masa depan yang indah dan penuh harapan Tuhan telah sediakan bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi umat-Mu yang bekerja baik di pemerintah maupun di swasta. Tuhan memberkati mereka, buatlah karir mereka naik dan bukan turun, dan menjadi kepala dan bukan ekor. Bagi yang berwira swasta, apapun usaha umat-Mu di tempat ini, kami mau berdoa Tuhan, kami mau campur tangan Tuhan, sehingga kelak usaha mereka hari lepas hari semakin bertumbuh dan semakin berkembang. Bagi yang belum bisa ikut ibadah dengan kami, baik anak-anak yang kecil, juga Tuhan orang-orang yang sudah umur 60 tahun ke atas, kami serahkan juga mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih-Mu boleh menjangkau mereka Bapa di sorga dan memberkati mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi gereja-gereja lain dari berbagai denominasi yang belum bisa beribadah sampai dengan hari ini. Kami mau berdoa Tuhan berkati setiap umat-Mu baik yang mengikuti secara online di rumah dari berbagai gereja dan juga para hamba-hamba Tuhan yang melayani mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bagi bangsa dan negara. Kau berkati bangsa Indonesia dari pusat sampai ke daerah. Kau berkati juga Tuhan Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, seluruh menteri dalam kabinet, para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT di seluruh Indonesia, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas negara, tugas pemerintahan sesuai dengan kehendak-Mu atas bangsa ini. Kami berdoa Tuhan dalam persoalan permasalahan bangsa ini, kami mau campur tangan Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk kegiatan gereja sepanjang minggu ini. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan kiranya menolong setiap kami, baik itu doa pemulihan dan juga komsel di tempat-tempatnya masing-masing. Kami berdoa juga Tuhan bagi saudara-saudara kami yang mau melangsungkan pernikahan Dinias pada minggu yang akan datang, yaitu Saudara Arosatoke dan juga Saudara Putri Lase. Untuk itu Bapak, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Setiap persiapan Tuhan berkati, dan juga Tuhan rencana pesta Dinias juga Tuhan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Kedua belah pihak juga Tuhan, baik keluarga besar, pengantin laki-laki dan perempuan, Engkau juga menolong dan memberkati dan berikan kesehatan yang baik dan sempurna serta kesepakatan. Biarlah semua Tuhan boleh berlangsung terlaksana acara tersebut di tanggal yang telah ditentukan dengan penuh sukacita ilahi. Bapak berdoa, kami juga berdoa bagi kesehatan mereka dalam perjalanan, mulai dari Bandung sampai nanti tiba di Nias dan darinya sampai nanti kembali ke Bandung ini. Kami mau menyerahkan kedua mempelai ini ke dalam tangan-Mu, Engkau yang melindungi terlebih mereka Tuhan dalam perjalanan baik di darat maupun di udara.
Semua virus yang mengganggu virus corona ini, kami minta Tuhan berikan kepada mereka kekebalan tubuh yang luar biasa, sehingga mereka tidak terinfeksi atau tidak terpapar daripada virus corona ini. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar lagi juga kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sebelumnya kami bersyukur dan berterima kasih atas hamba-hamba yang sudah melayani kami hari ini. Baik pembicara Bapak Pendeta Agus Aisyong, begitu juga song leader kami hari ini, singer, para juga Tuhan pemain musik, penerima tamu. Kami bersyukur buat kasih Tuhan bagi mereka. Tuhan memberkati mereka masing-masing. Kalau kami sebentar lagi akan pulang ke rumah masing-masing, kami mau berdoa Tuhan, Kau yang menyertai kami dalam perjalanan, baik yang naik motor, naik mobil, naik angkot, apapun yang tumpangi umat untuk pulang. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu segala roh makro kecelakaan di jalan. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, pulanglah dan dengan iman angkatlah kedua belah tangan untuk siap menerima berkat daripada Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah keturunanmu, diberkati pula pelayananmu. Mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Semua kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kami memuji kebesaran Tuhan.